Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matgame Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk soal penalaran matematika UTBK tahun 2024 ya. Ini langsung ya saya ambil dari soal asli PM tahun 2024. Kita akan coba ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 kita gunakan wacana berikut. Di suatu perusahaan yang sedang berkembang membuka beberapa lowongan pekerjaan, jumlah pelamar dan posisi yang tersedia dirangkum pada diagram lingkaran serta prosedur seleksi disajikan dalam diagram berikut. Nah, kita harus tulis terlebih dahulu ya. Di sini ada jumlah pelamar. Untuk yang pertama itu adalah pemasaran ya. Nah, ini ada pemasaran tuh. Pemasaran yang melamar itu sebanyak 4.400. Ini ya. Ini jumlahnya pelamarnya itu 4.400. Selanjutnya ada administrasi. Yang administrasi pelamarnya sebanyak 3.600 yaitu ya Dek, 3.600. Dan yang melamar sebagai profesional itu sebanyak 2.000. Nah, selanjutnya untuk posisi profesional 75% dari pelamar lolos seleksi berkas. Jadi kan mulai mereka melamar lalu ada berkas lamaran, lolosnya untuk yang profesional itu 75%. Jadi 75% dari 2.000 ya Dek ya. Yaitu 1.500. Jadi yang lolos itu 1.500 untuk tingkat lolos berkas. Jadi pada saat lolos berkas untuk profesional itu sebanyak 1.500 orang lolos, sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran administrasi. Untuk administrasi yang lolos hanya 50%. Berarti yang lolos itu hanya 1.800 dan pemasaran itu juga setengahnya 2.200. Selanjutnya, tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes TKD dan tes psikolog adalah 50%. Sedangkan tingkat kelulusan wawancara itu hanya 4%. Oke ya. Habis lolos berkas, kita masuk ke lolos tes TKD. Habis TKD itu ada psikolog ya. Kita lolos tes psikolog. Setelah itu yang terakhir adalah lolos wawancara. Nah, kita lihat ya untuk alurnya. Jika sudah lolos ya tadi berkasnya, kita lihat apakah seorang pelamar profesional. Jika tidak, maka nanti ke sini ya. Untuk TKD tadi 50%. Nah, berarti kan pemasaran itu bukan profesional ya. Jadi, yang lolos hanya 50%, maka yang lolos TKD itu hanya 1.100. Ini juga yang lolos TKD itu hanya 900. Untuk tes TKD bagi profesional itu nggak ada ya. Jadi, kalau untuk profesional itu langsung tes psikolog. Ya, jadi ini nggak ada. Langsung tes psikolog juga tadi lolosnya tingkatnya 50% ya. 1.500 maka 50%-nya itu adalah 750. Nah, ini untuk lolos psikolog itu juga 50%, maka nanti di sini ada 550, di sini ada 450 peserta yang lolos sampai psikolog. Selanjutnya, jika lolos TKD ya tadi ini psikolog kan 50%, lalu lanjut kita masuk ke wawancara. Kalau wawancara itu 4% dari yang sudah lolos psikolog ya. Oke, 4%-nya dari 550 itu adalah 22 ya. 4/100 ya, begini ya Dek. 4/100 dikalikan 550, maka nanti ini adalah 2/5 ya. 55 bagi 5 itu 11, maka tinggal 22 orang. 450 dari 4%. Maka nanti 4/100 saya kali dengan 450, coret-coret, ini adalah 2/5 ya. 45 dibagi 5 adalah 9, maka yang lolos hanya 18 orang. Selanjutnya 4/100 saya buat 1/25 aja ya Dek, dikali 750. 75 dibagi 25 itu adalah 3 ya, maka ini 30. Ya, inilah peserta pelamar ya
Yang lolos untuk pemasaran itu hanya 22 orang, administrasi hanya 18 orang dari 3.600, untuk profesional 30 orang dari 2.000. Nah, data ini kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4, begitu deh. Kita akan cek ya soal nomor 1. Ya, soal nomor 1, berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban pilihan benar atau salah. Jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional, ya, ini yang seleksi profesional itu sebanyak 1.500, lebih banyak dari yang administrasi. Yang administrasi itu lolos berkasnya itu 1.800, berarti pernyataan yang salah. Tinggal kalian cek tulis ya. Oke, jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus tes TKD, ini tes TKD, untuk pemasaran sebanyak 1.100 adalah 2.200. Salah ya dek, maka ini salah juga. Selanjutnya, jumlah pelamar posisi administrasi yang lolos tes TKD, ini administrasi yang lolos tes TKD itu ada 900 orang. Betul ya dek ya, jadi pernyataannya adalah salah, benar. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. Peluang pelamar posisi profesional akan diterima. Nah, untuk profesional yang diterima itu 30 orang. Maka nanti peluangnya adalah 30 dari pelamar total untuk profesional 200 ya. Coret-coret jawabannya 3/200. Oke, jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita ke soal nomor 3. Di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang. Pemasaran yang diterima itu ada 22. Ini saya untuk jawaban nomor 3 di sini ya. Nah, yang diterima cuma 22. Akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih 2 orang tersebut kita bisa menggunakan kombinasi ya. Jadi kombinasi 22 orang terambil 2. Maka nanti 22 faktorial dibagi 2 faktorial, 20 kurangi 2 itu adalah 20 faktorial. 22, 21, 20 faktorial, kita bagi dengan 2 dikali 20 faktorial. 22 dibagi 2 itu adalah 11, 11 dikalikan 21 itu adalah 231. Ini bentuk esai ya dek ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 231. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi. Oke, untuk pemasaran yang diterima ada 22 orang, untuk administrasi 18 orang, untuk profesional itu ada 30 orang. 2 tambah 8 itu 10, nyimpen 1 ya, 3, 4 tambah 3 itu adalah 7. Jadi total yang diterima itu ada 70 orang. Ya, semoga kalian semuanya paham ya dek. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Ya, ini juga soal saya ambil dari tahun 2024 ya. Untuk soal nomor 5 sampai dengan 7 gunakan bacaan berikut. Gambar di bawah ini menggambarkan lokasi A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran yang sama dan merupakan jalan raya. Jarak kota A dan B adalah 80. A dan B 80. Nah, tiap kotak itu jaraknya sama ya. 1, 2, 3, 4. 80 dibagi 4 itu adalah 20. Jadi setiap kotak itu mewakili 20 km. Begitu ya. Oke, Bagus mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan mobil yang dikendarai Bagus itu adalah 40 km per jam. Dan Doni mengendarai motor. Berarti kecepatan motor ya dek, kecepatan motor itu adalah 50 km per jam. Nah, selanjutnya, jika menggunakan kendaraan harus melewati garis atau jalan, sedangkan jika berjalan kaki boleh tidak melewati garis. Oke, nomor 5 ya. Jika Bagus memutuskan untuk jalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh Bagus dari kota A ke kota E. Oke, kota A ke kota E. Dia jalan kaki, maka boleh nggak melewati garis. Nah, bentuknya adalah sisi miring ya.
Maka kita ambil ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita bisa mencari sisi miring menggunakan Pythagoras. 1, 2, 3, 2 kalikan 3 itu adalah 60. 1, 2, 3, 4, 4 kalikan 2 itu adalah 80. Maka ketemu ya dek, 100. Dari mana? Dari Pythagoras. Nanti AE itu rumusnya adalah akar 60 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. 60 kuadrat itu adalah 3600, 80 kuadrat itu adalah 6400. Maka nanti akar 1000 ya. Bukan 1000, 10.000 ya. Maka jika di akar itu adalah 100. Oke ya, jawabannya tepat itu adalah 100. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nomor 6. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, nomor 6. Selisih waktu yang dibutuhkan oleh Bagus dan Doni untuk pergi dari kota A ke kota B. Ingat, Bagus sama Doni itu mengendarai kendaraan ya. Kalau Bagus kendaraannya mobil, kalau Doni itu kendaraannya motor. Ingat, kalau mobil atau motor atau menggunakan kendaraan itu harus melalui garis. Ya, iya, kita lihat kota A ke kota B. A ke kota B. Oh, A ke B ya dek. Bisa ya dek ya. Ini jaraknya berapa? Jaraknya 40. Jaraknya tadi 80 ya. 1, 2, 3, 4 kalikan 20 nih. Jaraknya 80. Kita masukkan 80 km. Ditanya adalah selisih waktu. Rumusnya S sama dengan V kalikan T. Maka nanti T itu rumusnya adalah S dibagi V. Untuk Bagus kan mengendarai mobil ya. Inilah waktu yang dibutuhkan Bagus. Itu rumusnya jarak bagi waktu, maka jarak bagi kecepatan 80 dibagi dengan 40 itu adalah 2. Ya, satuannya adalah 2 jam. Selanjutnya untuk waktu yang dibutuhkan Doni pakai motor ya dek ya. Maka nanti jaraknya sama 80. Motor itu kecepatannya 50, saya bagi dengan 50. 8 dibagi 5 itu adalah 1, sisanya 3 ya, 3/5, 1,6. Ya, maka nanti selisihnya adalah 2 dikurangi 1,6, jawabannya itu adalah 0,4. Oke, jawabannya adalah poin E. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Misalkan Bagus dan Doni menelusuri seluruh kota berturut-turut dari kota A hingga ke kota E. Pernyataan berikut yang benar. Ya, menelusuri kota, maka nanti dari A ke E ya. Nah, dia harus melalui jalan, maka ini ke sini, lalu ke sini. Nah, ini ya harus lewat jalan ya, Dek. Maka ini ke sini, lalu ke sini, ke sini. Nah, ini kalau jika menelusuri kota ya. Kita lihat langsung aja ya untuk poin ke-1. Jika Bagus dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, tadi Bagus itu yang mobil ya, ini Bagus, ini Doni. Maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh Bagus dan Doni adalah 260. Nah, ya ini kalau pakai kendaraan kan kayak gini ya, nggak boleh terobos ya, harus melewati jalan. Apakah jaraknya itu 260? Kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka untuk pernyataan ke-1, jarak yang ditempuh adalah 13. Setiap kotak itu adalah 20. 13 kalikan 2 itu adalah 260 ini. Betul ya Dek ya? Oke, pernyataan ke-1 adalah pernyataan yang benar. Next, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Jika Bagus dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, maka selisih waktu ketika mereka menempuh jarak minimum adalah 1 jam 18 menit. Oke, saya akan mencari waktu masing-masing ya, waktu yang dibutuhkan oleh Bagus. Nah, rumusnya waktu tadi adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak yang ditempuh sama ya Dek, 260. Kecepatannya Bagus itu adalah 40. 26 bagi 2 itu adalah 13, 4 bagi 2 itu adalah 2. Ya, kita pakai 13/2 aja ya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk Doni, oke, rumusnya sama, jarak bagi kecepatan.
Jaraknya itu sama ya, 260, kecepatannya yang berbeda, kecepatannya 50. Nah, 26 per 5. Oke, kita akan cari selisihnya ya, Dek. Kita buat di sini, maka selisihnya kita kurangi aja ya. 13 per 2 dikurangi dengan 26 per 5. Oke, kita samakan penyebutnya yaitu 10. 10 bagi 2, 5. 13 dikalikan 5 itu adalah 65. 10 dikurangi 5 itu adalah 2. 2 dikalikan 26 itu adalah 52. Oke, 65 dikurangi 52. 5 kurangi 2 itu adalah 3. 6 kurangi 5 adalah 1. 13 per 10 jam. Inilah selisihnya ya. Kita buat di sini 13 per 10 itu sama saja 1 jam ya, 1 jam. Sisanya adalah 3 per 10 jam. Nah ya, 1 jam ditambah 3 per 10 jam. Maka nanti 1 jam, ingat 1 jam itu adalah 60 menit ya. 3 per 10 dikali dengan 60 menit. Ya, ini kita coret-coret, maka artinya 1 jam 18 menit. Apakah pernyataan ini adalah pernyataan yang benar? Betul ya, 1 jam 18 menit. Jadi poin 2 juga benar ya, Dek. 1 dan 2 benar, maka ini salah, ini salah. Nah, ini juga salah ya. Kita harus cek poin ketiga. Kita cek poin ketiga. Jika Bagus dan Doni memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh mereka adalah, ingat kalau jalan kaki itu boleh nerobos ya, Dek ya. Jadi nggak pakai jalan bergaris itu nggak apa-apa. Kita akan coba ya. Maka nanti rutenya seperti ini. A ke B jelas harus lurus ya. Nah, ini bisa seperti ini ya, nerobos. Ini juga bisa kayak gini. Ini bisa juga kayak gini. Nah, gitu. A ke B itu jaraknya masih sama ya, 80 km. Lalu B ke C, ingat ya, untuk B ke C itu kita bisa menggunakan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini ya, kita bisa menggunakan Pythagoras ini ya, Dek ya. Kayak gini ya. Ini berarti kan 20, ini adalah 40. Maka nanti B ke C nanti sama saja dengan C ke D ya. Ini kan sama nih, kayak gini siku-siku. Di sini ada 40, di sini 20. Untuk D ke E juga sama ya. Ini siku-siku kayak gini, boleh diambil sini. Ini adalah 40, ini adalah 20. Jadi jarak untuk B ke C itu sama saja dengan C ke D, sama saja dengan D ke E. Kita akan hitung ya, oke. Maka nanti B ke C, saya hitung B ke C aja ya. Maka artinya Pythagoras 20 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. 4, 0, 0 ditambah 16, 0, 0. 1600 ditambah dengan 400 itu adalah 2000. Ya, oke. 2000 itu kan 400 dikalikan 5 ya, D. 400 dikali dengan 5. Maka sama saja dengan 20 akar 5. Ya, ini berarti juga 20 akar 5. Udah tinggal dihitung semuanya. Tapi 20 akar 5-nya saya kali dengan 3 ya. Kan ada ini BC, CD, DE itu masing-masing 20 akar 5. Kita kalikan ya, 20 kalikan 3 itu 60. 60 akar 5. Maka jarak totalnya tinggal kita jumlahkan saja. 80 ditambah 60 akar 5. Betul juga ya. Jadi pernyataannya semuanya benar. Jawabannya D. Pasti kalian bisa ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.